Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Emma pada pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas topik yang baru, masih dalam mata kuliah komunikasi. Topik yang kita bahas adalah mengenai bagaimana melakukan teknik komunikasi terapeutik dengan baik. Ya, baik kita mulai. Jadi eh, kita ngulang sebentar apa itu yang disebut dengan komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik itu tujuannya adalah untuk eh, mempercepat proses kesembuhan dari pasien dengan optimal ya. Jadi memang komunikasinya diarahkan eh, ke tingkat pengurangan kecemasan, kemudian keterbukaan dari pasien, kemudian apa namanya, ada informasi yang terbuka antara perawat dengan klien. Nah, dengan demikian maka untuk melakukan komunikasi terapeutik, agar komunikasi terapeutik bisa berhasil, harus ada teknik-tekniknya, harus ada strategi jitunya, bagaimana komunikasi terapeutik itu bisa berhasil. Nah, kita akan pelajari apa saja tekniknya, apa saja strateginya, agar komunikasi terapeutik itu bisa berjalan dengan baik, sehingga tingkat kesembuhan dari klien akan lebih cepat dan optimal. Ada beberapa teknik, ini disampaikan oleh Andriani pada tahun 2018. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh perawat ya. Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh klien. Yang kedua, menunjukkan penerimaan ya. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang terkait atau berkaitan dengan masalah dari klien. Kemudian yang keempat, bentuk pertanyaannya adalah terbuka. Kemudian kelima, mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Keenam, adanya klarifikasi atau mengklarifikasi. Ketujuh, memfokuskan pembicaraan. Kedelapan, menyatakan hasil observasi. Kemudian kesembilan, menawarkan informasi kepada klien. Kesepuluh, sikap asertif. Dan 11, humor. Jadi secara teori ada 11 teknik untuk melakukan komunikasi terapeutik, sehingga komunikasinya ini akan berbeda dengan komunikasi yang biasa, dengan tujuan adalah mempercepat kesembuhan klien secara optimal. Baik, kita pelajari satu persatu ya teknik ini. Ya, yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ketika melakukan komunikasi dengan klien itu perawat berusaha seoptimal mungkin dirinya itu mengerti kondisi klien, baik dari sisi psikisnya, dari sisi fisiknya, kondisi fisiknya, kemudian dari sisi kebutuhan sosialnya, kemudian dari kebutuhan kulturalnya atau budaya-budaya atau normal-normal yang berlaku dari pasien tersebut ya. Jadi di sini perawat berusaha mengerti klien secara holistik. Ini yang berbeda dengan komunikasi yang lainnya ya. Dengan mengetahui kondisi klien atau kebutuhan klien secara holistik ya. Jadi holistik itu di garis bawahi, baik biologis atau fisik, biopsikososiokultural, dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien ya. Nah, bagaimana agar kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian? Di sini dibutuhkan sikap untuk menjadi pendengar yang baik ya. Pendengar yang baik adalah, ini perlu dilatih oleh seorang perawat ya, agar kita memiliki gestur atau sikap tubuh yang bisa dianggap sebagai pendengar yang baik. Yang pertama adalah ketika mendengarkan, pandangan saat berbicara. Jadi ketika kita
sedang berkomunikasi dengan klien, kita harus ada eye contact atau melihat mata dari pasien. Ya, kita tidak sibuk misalnya sambil menulis, sambil membuka-buka buku. Dengan adanya eye contact, klien merasa ada perhatian dari perawat. Tidak menyilangkan kaki dan tangan, jadi posisi tangan rileks tetapi tidak bersilang. Kenapa tidak bersilang? Karena bersilang, tangan bersilang itu menunjukkan kita ada coping atau apa namanya, tidak menerima apa yang disampaikan oleh klien. Jadi ini hanya simbol ya, tetapi itu simbol secara universal. Kalau misalnya kita menyilangkan tangan, artinya kita seakan-akan tidak mau duduk sejajar dengan klien, tetapi kita merasa atau seakan-akan kita lebih tinggi posisinya dari klien. Padahal ketika dalam melakukan komunikasi, yang perlu dibangun adalah kita dalam kondisi yang sejajar dengan klien. Kemudian hindari tindakan yang tidak perlu ya, tindakan yang ritme dengan berulang ya, misalnya mengetuk-ngetukkan kaki, kemudian mengetuk-ketukkan ballpoint yang sedang kita pegang ya, itu tidak perlu. Jadi kita dalam kondisi yang rileks ya. Kemudian ada anggukan kepala ya, jika klien membicarakan hal yang penting ya, jadi ketika melakukan komunikasi boleh kita sesekali menganggukkan kepala kita ya, ketika ada informasi penting yang disampaikan oleh klien. Kemudian memerlukan umpan balik ya, jadi anggukan kepala ini jika ada hal-hal yang penting atau memerlukan umpan balik. Kemudian tubuh dicondongkan ke arah lawan bicara atau tubuh dicondongkan ke arah klien. Dari sikap ini dalam komunikasi ada singkatan SOLER. SOLER ini meliputi dari smile ya, jadi sikap yang dibutuhkan menjadi pendengar. S SOLER, S itu smile, kemudian M ya, jadi kita tidak mengejudge, jadi mukanya menerima atau setuju dengan apapun yang disampaikan oleh klien. Kemudian I ya, interesting. Kemudian L itu ada lean towards atau tubuh condong ke depan. Kemudian E atau kontak mata ya. Jadi itu sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian di dalam teori untuk mendengar itu ada dua macam, yaitu mendengar pasif dan mendengar aktif. Kalau mendengar pasif itu artinya kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien, misalnya dengan kontak mata, menganggukkan kepala, dan juga keikutsertaan secara verbal. Ya, jadi kita pasif mendengarkan saja. Itu yang disebut dengan mendengar pasif. Kemudian yang disebut dengan mendengar aktif adalah kegiatan mendengar yang menyediakan pengetahuan bahwa kita tahu perasaan orang lain dan mengerti mengapa dia merasakan hal tersebut. Jadi kalau mendengar pasif tadi hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh klien. Tetapi kalau mendengar aktif kita sesekali bisa memberikan umpan balik kepada klien ya, misalnya klien menyampaikan, "Bu, saya perutnya sakit." Nah, dengan mendengar aktif kita bisa melakukan umpan balik ya, atau yang misalnya, "Oh, Ibu perutnya sakit ya." Nah, ini yang disebut dengan refleksi isi. Misalnya, "Bu, saya lagi cemas." "Oh, Ibu sedang cemas ya." Itu namanya refleksi perasaan. Jadi perasaan yang sedang dikeluhkan oleh klien kemudian kita ulang lagi ya, kita sampaikan kepada pasien, itu namanya refleksi perasaan. Jadi mendengar mendengar aktif itu ada refleksi isi dan refleksi perasaan ketika dalam proses komunikasi. Nah, mana yang bagus, mendengar pasif atau mendengar aktif? Yang bagus dalam komunikasi adalah mendengar aktif. Dengan mendengar aktif, maka klien akan memahami sejauh mana perawat itu mengikuti apa yang mereka sampaikan ya. Baik, saya kira jelas ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melakukan komunikasi terapeutik,
sikap yang kita tunjukkan adalah menunjukkan penerimaan, ya. Menerima itu bukan berarti setuju, ya. Jadi menerima itu berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan, ya. Misalnya ada komunikasi antara perawat dengan klien. Klien adalah seorang remaja putri yang mengalami kehamilan di luar nikah. Nah, pada saat komunikasi si remaja tersebut menyampaikan, Ibu, saya mengalami hamil, orang tua tidak tahu. Kemudian Anda misalnya tiba-tiba langsung, apa? Kamu hamil? Nah, ini berarti bukan menunjukkan penerimaan, ya. Ada ekspresi bahwa tidak menerima. Nah, di sini ketika dalam komunikasi terapeutik, apapun informasi baik positif maupun negatif, kita tidak mengejudge, tidak menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Biasanya ini lebih pada informasi-informasi yang bersifat negatif, ya, itu. Nah, perawat harus waspada terhadap ekspresi wajah dan gerakan tubuh dalam dirinya yang menyatakan tidak setuju, ya. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya mengerutkan kening, menggeleng, ya, menggeleng-geleng kepalanya yang menyatakan tidak percaya. Nah, kita harus menahan terhadap ekspresi tersebut, ya, mengerutkan wajah, menggeleng ketika ada informasi-informasi yang kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh klien. Kita harus bisa menahan, ya. Nah, ketika kita bisa menahan ekspresi tersebut, ya, maka kita sudah bisa menunjukkan sikap penerimaan terhadap informasi apa yang disampaikan oleh klien, gitu. Nah, berikut ini adalah sikap perawat yang menyatakan penerimaan. Ya, ini ada beberapa sikap yang menunjukkan bahwa perawat menerima dengan apapun informasi yang disampaikan oleh klien, terutama biasanya adalah informasi yang bersifat negatif. Pertama, mendengar dan tidak memutuskan pembicaraan. Ya, jadi ketika ada sesuatu hal yang buruk, ya, hal-hal yang tidak baik, ya, kemudian kita memutuskan atau ada ekspresi yang tidak setuju, ini dilarang. Kemudian memberikan umpan balik verbal yang menyatakan pengertian, ya. Jadi ketika kita ada pasien menyampaikan, Bu, saya hamil di luar nikah misalnya, kemudian kita memberikan umpan balik, ya, saya mengerti perasaan Mbak. Nah, itu kan berarti artinya kita tidak mengejudge atau kita menyalahkan klien, ya. Umpan baliknya adalah menyatakan pengertian apa yang dialami atau kondisi yang dihadapi oleh klien. Kemudian memastikan bahwa isyarat nonverbal cocok dengan komunikasi verbalnya. Jadi kita harus latihan menyocokkan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Misalnya kita menyampaikan, iya saya mengerti dengan kondisi Mbak, tapi tubuh kita seperti mengejudge atau ada kening yang mengerut atau ada ekspresi yang seakan tidak setuju dengan ungkapan dari klien, berarti ini tidak seimbang antara verbal dan nonverbal. Jadi harus seimbang antara apa yang kita sampaikan, kita ucapkan dengan isyarat nonverbal yang kita gerakan. Kemudian menunjukkan sikap tidak berdebat, ya, menghindari perdebatan dengan klien. Ketika ada sesuatu yang tidak setuju, ya, kita dengarkan saja dulu, ya, kita tidak mendebat. Tentunya ketika kita mendebat klien, tentunya klien akan menutup diri, tidak berusaha untuk meneruskan apa informasi yang dia keluhkan. Kemudian ekspresi keraguan atau usaha untuk mengubah pikiran klien, ya. Jadi ini maksudnya hindari ekspresi, ya, maaf ya, ini ditambahkan, hindari ekspresi keraguan atau usaha untuk mengubah pikiran klien. Jadi di sini apapun yang disampaikan oleh klien, apapun informasi yang mereka sampaikan, kita terima. Terima ini bukan berarti setuju,
Nah, ada beberapa sikap tubuh yang menunjukkan bahwa kita menerima, yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini yang perlu dilatih ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, bagaimana teknik untuk melakukan komunikasi yang terapeutik yang tepat. Yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berkaitan ya. Mengapa kita perlu bertanya kepada klien? Ya, tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai apa yang disampaikan oleh klien. Jadi, barangkali informasi yang disampaikan oleh klien itu belum spesifik ya, belum spesifik, kemudian masih bersifat permukaan. Nah, di sini kita bertugas untuk bertanya lebih lanjut ya terkait dengan kondisi klien. Misalnya, klien tadi menyampaikan bahwa dia menyatakan hamil di luar nikah dan belum diketahui oleh orang tuanya. Nah, kita perlu menanyakan pertanyaan yang lebih spesifik, misalnya, oh iya, kemudian bagaimana? Apakah teman-temanmu sudah tahu? Kemudian apa yang ingin kamu lakukan dengan kondisi kamu sekarang? Nah, ini akan lebih menggali bagaimana perasaan, kemudian sikap yang akan dilakukan oleh klien. Dengan kita mengetahui pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh klien, maka kita bisa memilih tindakan apa yang efektif atau yang tepat kepada klien tersebut. Ya, jadi perlu kita untuk bertanya ya, pertanyaannya adalah lebih spesifik untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan sebaiknya dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks sosial budaya klien ya. Yang dimaksud konteks sosial budaya klien ini meliputi adalah bahasanya ya. Kemudian norma yang berlaku ya, norma itu berarti tata aturan yang berlaku di lingkungannya, kemudian cara berperilaku yang mengindikasikan budaya setempat atau budaya bisa berbeda-beda ya. Misalnya tadi yang ditanyakan ya terkait dengan norma itu kalau di dalam masyarakat menunjukkan bahwa kalau misalnya hamil di luar nikah adalah norma yang terlarang atau aib ya. Nah, di sini kita tadi disampaikan di awal tidak boleh ada judgement, berarti kita menerima. Kemudian kita bertanya norma, kemudian lingkungan kamu bagaimana? Apakah sudah tahu atau belum? Terus sikap kamu dengan kondisi kamu seperti apa? Ya, begitu. Jadi terkait dengan konteks sosial budaya dari klien ya. Jadi dengan menanyakan lebih lanjut, ini kita akan mendapatkan informasi yang lebih spesifik, informasi yang lebih lengkap tentunya. Kemudian berikutnya, ketika kita melakukan komunikasi terapeutik, teknik berikutnya yang perlu kita bangun adalah cara bertanya ya. Cara bertanyanya itu adalah pertanyaan yang terbuka. Apa yang disebut dengan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya tidak ya atau mungkin atau tidak saja. Tetapi pertanyaan yang nanti jawaban dari klien itu luas ya atau banyak, sehingga pasien akan mengemukakan masalahnya, perasaannya ya, atau dapat memberikan informasi yang diperlukan. Bagaimana kita memancing agar pertanyaan kita itu bersifat pertanyaan terbuka? Biasanya pertanyaan terbuka itu akan menggunakan awal kata-kata bagaimana dan mengapa, ya. Misalnya, bagaimana kamu bisa malu dengan kondisi kamu sekarang gitu, atau bagaimana ceritakan bagaimana ini bisa terjadi, mengapa kamu malu, bukannya ini sudah terjadi. Nah, ini akan memancing si klien tersebut mengungkapkan perasaannya atau mengemukakan masalahnya lebih luas. Beda dengan kita pertanyaannya adalah apa ya, apa kamu baik-baik saja, ya gitu, tidak. Nah, ini adalah contoh bentuk pertanyaan yang tertutup. Nah, dalam komunikasi terapeutik kita menggunakan pertanyaan yang terbuka. Baik, selanjutnya adalah
Teknik komunikasi terapeutik berikutnya adalah kita mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, ya. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, maka perawat akan memberikan umpan balik bahwa dia mengerti pesan klien dan berharap komunikasi bisa dilanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini disebut sebagai refleksi isi, ya, maaf, ini isi. Jadi refleksi isi ini menunjukkan bahwa kita memberikan umpan balik atau perhatian terhadap informasi yang sudah diberikan oleh klien tersebut. Kita mengulang, ya, tadi misalnya klien menyampaikan bahwa ya kita sambung lagi. Jadi yang disebut dengan refleksi isi adalah kita mengulang lagi isi pesan dari apa yang disampaikan oleh klien. Misalnya tadi klien menyampaikan, Bu, saya mengalami hamil di luar nikah. Nah, kemudian kita mengulang lagi, oh, mbaknya mengalami hamil di luar nikah ya. Nah, ini disebut dengan refleksi isi. Kapan refleksi isi itu perlu dilakukan? Kita sebaiknya melakukan ini apabila akan mengganti topik percakapan. Misalnya topik pertama berbicara tentang waktu, ya, kapan. Kemudian topik berikutnya adalah berbicara mengenai apa saja yang dilakukan. Nah, kita perlu sebelum mengganti topik, maka kita harus melakukan refleksi isi. Baik, kemudian teknik yang berikutnya adalah mengklarifikasi, ya. Jadi dalam komunikasi terapeutik kita perlu mengklarifikasi dari isi pesan yang disampaikan oleh klien, ya. Klarifikasi ini terjadi saat perawat berusaha untuk menjelaskan dalam kata-kata, ide atau pikiran baik secara implisit tersembunyi ataupun eksplisit, ya, sebenarnya yang tidak jelas dikatakan oleh klien. Jadi kapan melakukan klarifikasi? Klarifikasi ini terjadi jika klien mengungkapkan isi pesan yang tidak jelas, ya. Tujuannya apa dengan klarifikasi? Tujuannya adalah untuk menyamakan pengertian atau pemahaman antara klien dengan perawat, ya, seperti itu. Nah, implisit dan eksplisit ini maksudnya bisa dalam bentuk perumpamaan atau langsung sesuai dengan isi pesan yang disampaikan oleh klien. Bagaimana kata-kata yang bisa kita ungkapkan untuk mengklarifikasi dari isi pesan klien yang tidak jelas? Misalnya gini, Ibu, tolong bisa jelaskan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, gitu ya. Ibu, tolong bisa diceritakan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Atau kita bisa mengklarifikasi, oh, dengan kata-kata yang implisit. Oh, jadi Ibu ini ya seperti sedang patah hati ya. Nah, ini bisa juga disebut sebagai mengklarifikasi tetapi dalam kata-kata yang implisit. Jadi mengklarifikasi ini tujuannya adalah jangan sampai ada pesan yang tertinggal, ada pesan yang tidak tertangkap. Komunikasi terapeutik akan terjalin apabila semua pesan yang disampaikan oleh klien semuanya juga tertangkap oleh perawat, ya. Jadi banyak teknik, ya. Tadi kalau misalnya ada tiba-tiba klien menyampaikan informasi dengan menangis, ya. Menangis, tentunya ketika menangis ada informasi yang tidak jelas, ya. Nah, ketika si klien itu sudah reda, tidak menangis, kita bisa mengklarifikasi lagi dengan kata-kata, Mbak, bisa disampaikan lagi tadi apa yang sudah disampaikan. Tadi ada informasi yang tidak jelas, yang tidak saya tangkap. Nah, ini disebut dengan mengklarifikasi, ya. Baik, lanjut lagi. Yang berikutnya adalah teknik dalam komunikasi terapeutik adalah memfokuskan, ya. Apa tujuannya? Metode ini atau metode memfokuskan ini tujuannya adalah untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapannya itu adalah spesifik dan dimengerti atau on the track, ya. Jadi sesuai dengan
topik pembicaraan yang sedang dibahas ya. Misalnya ada seorang ibu yang sedang mengeluhkan bahwa dia mengalami mual-mual dan muntah. Tapi kemudian ibu tersebut tiba-tiba keluar dari jalur, misalnya bercerita mual muntahnya ini bisa diatasi dengan misalnya beli makanan lewat online. Kemudian dia cerita tentang macam-macam harga-harga makanan di online. Nah, ini tentunya memang sedang terkait, tetapi tidak begitu mendukung dengan apa yang sedang kita bahas dan ingin kita selesaikan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode memfokuskan adalah usahakan untuk tidak memutus pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah yang penting. Dan memfokuskan ini banyak yang menyampaikan adalah dengan mengingatkan klien ketika isi pembicaraan keluar dari topik. Kita bisa ingatkan, Ibu mohon maaf, kita bisa berbicara lagi dengan masalah yang Ibu keluhkan, ya contohnya seperti itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang mual muntah, tapi tadi ada Ibu menceritakan tentang macam-macam harga di online ya. Coba kita kembalikan lagi apa yang dikeluhkan oleh Ibu, kita bahas lagi ya Bu ya. Nah, ini yang disebut dengan memfokuskan ya. Jadi dengan memfokuskan maka keluhan dari klien yang utama itu akan lebih dibahas ya, lebih spesifik sehingga tidak menjalar kemana-mana. Ya, baik. Selanjutnya, komunikasi terapeutik berikutnya adalah menawarkan informasi. Ya, dengan memberikan tambahan informasi merupakan tindakan pendidikan kesehatan untuk klien. Ya, jadi perawat tidak dibenarkan memberikan nasihat kepada klien ketika memberikan informasi. Ya, karena tujuan dari tindakan ini adalah memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Ya, maksudnya di sini adalah ketika di dalam suatu komunikasi atau konseling, endingnya adalah pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan ini hak prerogatifnya adalah pada klien, bukan pada tenaga kesehatan atau perawat. Di sini kita hanya memberikan beberapa informasi yang bisa menjadi alternatif pilihan oleh klien tersebut ya. Jadi kita menawarkan beberapa informasi, tapi seluruhnya hak prerogatifnya adalah dari si klien tersebut ketika mengambil keputusan. Nah, selanjutnya penahanan pemberian informasi yang dilakukan saat klien membutuhkan akan mengakibatkan klien menjadi tidak percaya atau tidak berdaya terhadap dirinya sendiri untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan. Nah, maksudnya di sini adalah ini sebaliknya. Kalau kita tidak memberikan beberapa alternatif informasi, ini akan menyebabkan klien kekurangan informasi terhadap apa yang perlu dia putuskan. Nah, ini akan mengakibatkan si klien tidak percaya diri atau tidak berdaya mengambil keputusan, sehingga sepenuhnya menyerahkan keputusannya kepada perawat. Nah, ini tidak tepat. Jadi, apa yang menjadi beberapa alternatif informasi perlu kita sampaikan kepada klien. Semakin kaya akan informasi, maka klien akan memiliki beberapa alternatif, dan kita hanya memberikan beberapa informasi tetapi tidak mengambil keputusan terhadap klien. Klienlah yang membuat keputusan, kita hanya mengadvokasi atau memberikan alternatif dan menyampaikan apa plus minus dari masing-masing informasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah bagaimana agar komunikasi terapeutik itu berhasil. Kita perlu sesekali atau kita perlu menyampaikan hasil observasi jika itu dibutuhkan ya. Jadi perawat harus memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya, sehingga klien akan mengetahui apakah pesannya diterima dengan benar atau tidak. Nah, hasil observasi itu apa yang perlu disampaikan, yaitu perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan dari isyarat nonverbal klien. Observasi dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak menjadi malu atau marah. Misalnya seperti ini.
Ibu tadi menyampaikan bahwa ibu senang dengan kehamilan ini. Tapi saya lihat dari raut muka ibu tidak senang dengan kondisi ibu sekarang. Nah, ini ada perbedaan antara apa yang ibu sampaikan dengan raut muka dari yang ditampilkan oleh ibu. Ini yang betul yang mana ya, Bu? Gitu. Jadi, observasi itu adalah dari isyarat nonverbalnya. Nah, di sini ditekankan bahwa ketika kita menyampaikan hasil observasi, kita perlu menjaga etika ya, sedemikian rupa sehingga klien itu tidak menjadi malu atau marah. Ya. Kemudian berikutnya adalah asertif ya. Asertif adalah kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman kita mengekspresikan pikiran dan perasaan diri kita dengan tetap menghargai orang lain. Atau secara umum, asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang orang lain. Ya, maksudnya seperti ini. Ibu, tadi saya makan obat ini Bu, apa namanya? Obat biar saya tidak haid lagi. Nah, padahal si orang yang makan haid ini, misalnya dia habis apa namanya melakukan sesuatu yang tidak baik dengan pacarnya, misalnya, nah untuk mencegah kehamilannya dia makan obat pil KB misalnya seperti itu. Nah kita tidak menyerang ya, tidak menyerang atau tidak menyerang dari kata-kata yang disampaikan, tetapi kita bisa berdiplomasi menyampaikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita pikirkan. Oh begitu ya Dek, jadi apa yang adik lakukan menurut saya kurang tepat. Nah gitu ya, karena apa yang sudah adik lakukan ini nanti bisa berakibat fatal bagi kondisi tubuh adik gitu. Nah ini merupakan sikap asertif, berarti kita menyampaikan ide kita tetapi kita tidak menyerang dari apa yang sudah dilakukan oleh klien kita. Nah, yang menyerang misalnya seperti ini, apa kamu kok bisa-bisanya melakukan seperti itu? Apa kamu nggak tahu bahwa pil KB itu nggak bagus? Pil KB itu apa namanya? Bisa membuat kamu kondisinya tidak bagus fisik kamu, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bukan sifat asertif, bukan sikap asertif karena ada suatu ucapan atau tindakan yang menyerang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh klien. Nah, ketika melakukan komunikasi terapeutik, sikap yang kita perlu jaga adalah sikap asertif, menyampaikan apa yang kita pikirkan, ide kita, tetapi dengan tetap menghargai orang lain tanpa menyerang, bermaksud menyerang orang lain. Demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa langkah teknik ya, ada beberapa teknik untuk melakukan komunikasi terapeutik. Ini perlu kita terapkan ya. Dan ini penerapannya pun melihat dari situasi atau kondisi ketika kita bertemu dengan klien. Dengan teknik-teknik ini secara teori membuktikan akan mempercepat kondisi klien kita ketika kita melakukan komunikasi dengan klien. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dijapri ke WA saya atau bisa ditanyakan di Skalsa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.